Yo, liatin itu. Kotor nggak? Aman. Kalau hujan repot, ada mampet-mampet ya. Kemana? Di situ aja. Nah, udah bagus nggak di siku? Kan tadi, nah aku. Ambilin itu, apa? Ambilin garam. Garam. Cepet yo. Nah. Ini garam. Bukan sembarang garam. Sidian. Garam bisa buat mandi juga Indonesia. Ini ikan koi juga mandi garam. Biar dia nggak stres kan habis hujan, semalam habis hujan. Bisa tabur gini. Bisa dicairin dulu. Enak nyantai juga. Enak lah. Mantap kan? Tapi ada ikan yang Apa? perutnya besar. Buncit. Itu bodinya dia nggak bagus. Yang warna 3 pasti. Yang soa. Oh ini sehat nih. Oh lupa yang tadi tuh. Alhamdulillah masih bisa menikmati kopi di pagi hari, wes. Ya kan salah satu nikmat yang dikasih Allah ke kita kan, nikmat sehat, bisa ngopi. Yang lain belum tentu ya, udah berangkat buru-buru nggak sempet ngopi, ya kan? Gue masih bisa nyantai-nyantai sebelum beraktivitas ngopi dulu. Tapi ini cuaca agak redup-redup gimana gitu ya. Ini musim hujan sudah datang, ya kan? Jadi gua tadi sebelum bikin konten gue cek dulu nih kondisi kolam koi gua. Hujan kan berkah, harus kita nikmati, berkah dari Allah ya kan. Tapi kita waspada juga. Kita punya kolam koi, apalagi kolam koi eksterior di rumah. Gue sempat berpikir dulu sebelum bikin kolam koi ini, orang-orang pada takut punya kolam koi di rumah kena hujan ribet lah. Padahal petani-petani koi di asalnya sono, mungkin di Jepang, di Blitar, aman-aman aja di persawahan, nggak ribet. Karena mereka kan otomatis langsung air hujan masuk ke kolam. Kalau kita perkotaan, air hujan turun ke genteng, ya kan? Belum polusi, belum debu. Kalau di pedesaan, di persawahan masih alami, asri. Jadi sumber-sumber penyakit, bakteri-bakteri sedikit lah. Kalau di perkotaan, wah itu kayak gue di perumahan ini, mungkin asap-asap dari sana, polusi-polusi, nyampe sini, dari genteng gua, kotoran-kotoran jatuh ke sini. Itu yang harus kita waspadai, ya kan? Tadi gue cek kondisi airnya. Kondisi air di musim hujan untuk kolam koi itu harus stabil, seperti suhunya, terus pH. Karena keasaman air hujan, pH di kolam koi itu kadang swing. Jadi kita harus punya chamber yang mumpuni, media chamber yang mumpuni. Masalah suhu si ikan koi insya Allah akan gampang stabil. Tapi kita bisa solusinya misalkan air hujan reda kita water change.
Kalau gue sih sekitar 10 menit lah gue ganti air. Terus gue kan ada overflow itu kan. Jadi airnya berganti, air hujannya berganti dengan air yang biasa, air tanah gue ini. Karena koi gue ini sudah beradaptasi dengan air tanah, air sumur tempat gue ini. Terus pH swing pH swing pH, swing. Gue juga nggak tahu, nggak ada alatnya. Gue nggak manjain, tapi gue pakai feeling. Gue ngeliat, wah, berarti kalau habis hujan, oke lah, sesuai para pakar-pakar koi. Kalau gue kan, ya maklum lah, masih junior di hobi koi. Tapi gue pelajari, gue nggak mau cilaka kayak punya ya orang-orang yang habis hujan tahu malah ikan koinya pada stres. Terus innalillahi. Jadi mengatasi pH, swing pH, menstabilkan. Chamber ini medianya harus yang bagus. Di setiap chamber ini gue kasih karang jahe, gue kasih oyster. Semoga pH-nya bisa stabil. Yang turun drastis langsung bisa distabilkan dengan media filter yang bagus. Oh ya, ada juga, jangan lupa habis hujan reda, jangan pas hujan ya. Kalau pas hujan, habis hujan reda kita tabur tuh garam. Jangan pas hujan kita tabur garam. Kitanya yang malah meriang. Habis hujan reda, kalau gue biasanya, kalau daerah gue sih biasanya sore hujan, malam pagi udah terang kan, langsung gue ambil garam. Tapi jangan garam dapur, garam khusus ikan. Kalau garam dapur repot, ntar yang nyap malah nyonya. Mau masak garamnya habis, kita pakai garam ikan. Sebenarnya sih terserah deh, mau garam dapur juga nggak apa-apa. Gue dari awal bikin kolam, gue udah pelajari, gue stok tuh 1 karung garam ikan. Nah, garam ikan itu langsung ditabur. Kalau gue sih pakai feeling ukurannya, karena belajarnya otodidak ya, nggak mungkin juga gue kasih sekarung. Gue pakai gayung, 1 gayung lah, 1 kolam ini, set, pakai feeling aja. Karena kalau kebanyakan garam kasihan juga kan, koinya kebanyakan garam, dimasak aja sekalian. Jadi pakai garam itu fungsinya sih banyak. Yang kalau gue baca ya, bisa untuk menstabilkan pH juga. Ikan koi ini kan mungkin perubahan suhu, perubahan pH, stres tuh. Kadang ada yang swing. Saking stresnya swing, lompat keluar, tambah stres. Kalau kelihatan swing itu kan berarti perubahan kondisi air tuh drastis. Garam tuh, kita kasih garam, ikannya itu bisa nggak stres. Manusia juga gitu kan, kalau lagi pegel-pegel, berendam pakai garam. Fungsi garam tuh banyak, ya kan. Ada yang ngomong juga bisa buat antibakteri, anti jamur, tapi gua nggak tahu juga ya, mungkin tanya aja ke pakarnya. Kalau pengalaman gua, yang penting gue sudah praktekin ikan gue itu kalau tiba-tiba agak flashing, kok swing ya, salah, sorry, tadi bukan swing, flashing. Kalau swing pH, ikan gue flashing, gue kasih garam, mulai tenang tuh. Tapi ingat jangan kebanyakan, ntar kalau kebanyakan, gue pernah sih awal-awal mula hujan garam, wih kebanyakan keasinan ya, jadi berbusa. Sekarang gue setelah dari pengalaman gue coba, jadi kalau hujan, mungkin hujan setiap hari, 2 hari baru gue kasih garam. Itu ya, yang pertama cara menangani ikan koi di musim hujan tadi, pertama kita harus pastikan kondisi air itu stabil. Yang kedua, tadi gue cek langsung nih, sistem filtrasinya, pompanya harus bekerja dengan baik. Jangan sampai ya, kita mungkin lagi hujan kayak gini, eksterior, apalagi rumah gue banyak tanaman-tanaman kayak gini, ada daun, nutupin overflow. Ketutup overflow, air bisa meluap, ikan meluap. Jangan sampai. Terus juga skimmer, pompa, waterfall, itu pastikan perputaran airnya bagus. Jangan sampai kotoran-kotoran juga bikin mampet, bikin aliran dari kolam utama ke chamber terhambat, tekor, terus pompanya mati. Wah, tambah masalah. Ya, yang kedua, jadi pastikan sistem filtrasi dan pompa bekerja dengan baik. Yang ketiga, jangan kebanyakan kasih makan. Penghobi baru, gue pernah ngalamin sih. Pernah ngalamin lagi seneng-senengnya pelihara baru-baru tuh. Gue kasih makan, 1 hari gue kasih makan bisa 6 kali. Nah, ntar gue bahas sendiri deh, kasih makan banyak boleh, tapi syaratnya harus gue kasih konten sendiri. Karena kerja chamber kan jadi berat kan. Jadi kalau pas musim hujan, kalau bisa kurangi pakan. Ingat tuh,
Ikan kalau nggak makan makin sehat, nggak apa-apa, nggak masalah kalau puasa. Ikan kebanyakan makan tambah masalah kan. Sudah kasih masalah buat ikan, air hujan asem, swing pH, suhu berubah, ikan tuh stres. Tiba-tiba kasih makan banyak, bom amonia, walah badan bisa merah-merah. Pernah gue alamin sih waktu itu kebanyakan makan. Itulah 3 cara merawat kolam koi dan ikan koi di musim hujan. Mungkin beda koi lover, beda orang, beda nggak sih caranya ya. Kalau pengalaman gue seperti itu, dan alhamdulillah gue pelihara dari awal sampai sekarang, ikan gemuk-gemuk, sehat-sehat, airnya tetap bening. Udah gue kasih juga tuh cara bikin air bening di konten gue sebelumnya. Mohon maaf kalau mungkin ilmu gue ini kan sedikit, tapi gue bisa berani bikin konten ini, berbagi pengalaman aja. Apa yang gue alamin, gue pingin share sama kalian. Semoga bermanfaat buat kalian, buat para penghobi koi baru. Jangan stres, hujan berkah dari Allah, ya kan? Tinggal kita waspada aja. Oke sahabat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya. Dadah.